Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang untuk kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari setiap kita yang sudah ada, kita duduk di tempat kita masing-masing. Kita mau mengangkat hati kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita boleh ada di hari pertama di bulan November tanggal 1. Kita boleh memperingati kembali akan kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita percaya bahwa oleh kuasa darahnya, Dia yang telah menebus setiap dosa-dosa kita. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi setiap kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu di pagi hari ini. Baik kami yang menyaksikan secara langsung maupun live streaming yang sementara berjalan. Biarlah pengurapan yang sama, pengurapan tubuh Kristus menjadi bagian setiap kami umat-Mu. Biarlah kami dapat memuji, memuliakan nama Engkau. Kami dapat meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Karena Engkau yang sudah menebus dosa kami Tuhan. Engkau yang sudah menyucikan kami. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang kita semua jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku,
ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus dosa kami Tuhan. tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu melingkupi, biar kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. mengalir, memulihkan hidup. Sungguh besar, Sungguh besar anugerah, Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menebus setiap kami umat-Mu, yang kami peringati di hari ini kembali Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau yang selamatkan hidup kami Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu yang baru. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
kuasa darah anak domba Allah. Kami diselamatkan, kami ditebus Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya penebus kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berikan salam yang ada di samping kiri Bapak Ibu, muka belakang Bapak Ibu. Katakan bahwa setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Biar kita pakai kuasa itu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami punya kuasa daripadamu. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Engkau perisai kami Tuhan. Kami berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Jemaat Tuhan saja katakan sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkau perisai hidup kami. Haleluya. Iman kami hanya kepadamu. Kau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku
dengar suaranya lebih keras lagi. Dia sungguh baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi Yesus. Yesus, dia baik bagi Yesus. Yesus, dia baik bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami penuh karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menyucikan setiap kami Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Kami mau bernyanyi bagimu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan biar darahnya menyucikan setiap kita, mengubahkan setiap. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Ku bernyanyi bagimu, ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu. Haleluya. Karena ku tahu Ku ku berkemenangan berkemenangan oleh curah oleh darah-Mu. curahan. Oh, katakan dengan imanmu, dengan keyakinan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Haleluya. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. ubahkan daku. Oh, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Kita tetap dalam suasana doa. Terima kasih
Di mana Engkau berdiri saat ini, kita sadar bahwa hanya darah Yesuslah yang melayakkan saya dan saudara semua untuk masuk menikmati hadirat Tuhan. Apapun yang ada, yang kita punya, itu tidak mampu membawa saya dan saudara untuk menikmati hadirat Tuhan jika bukan karena darah Yesus yang sudah menebus saya dan saudara. Tinggalkan segala keangkuhan kita, tinggalkan segala ego kita. Biar darah Yesus terus mengalir, menyucikan saya dan saudara setiap saat. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan bahwa darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, haleluya. Oh, amin, amin. Haleluya. Darah-Mu, Darah-Mu Yesus sucikan daku. amin, amin. Darah-Mu Yesus Bebaskanku, alami kebebasan dari Tuhan, haleluya. Darah-Mu Yesus Amin, 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 amin. Ku dijadikan. Kau pria saja, seluruh pria saja katakan. Seluruh pria dan laki-laki, haleluya. Oh, amin, amin. Haleluya. Oh, benar Tuhan, darah-Mu Yesus. Kami sadar bahwa hanya darah-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami, Bapa. Terima kasih. Oh, sama-sama darah-Mu, Darah-Mu Yesus sama-sama katakan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari bebaskan setiap kami, Bapa. Amin, amin. Haleluya. Dijadikan jemaat saja, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu sucikan kami. Haleluya Yesus. Ini pengakuan kami dan kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya. Angkat tanganmu, katakan darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan kami Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus terima kasih Bapa. Dijadikan baru, katakan ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, amin. Ku dijadikan baru. Haleluya, 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 haleluya. Jangan ada yang berdiam diri. Oh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu darah-Mu setiap saat. Kami perlu darah-Mu, Yesus. Seringkali kami sombong, kami merasa bahwa kami hebat. Ampuni kami. Ampuni setiap kami. Ampuni dan kuduskan, layakkan kami. Terima kasih hari-hari ini Tuhan. Kami perlindungan, kami perlu perlindungan darah Yesus. Engkau tilik setiap kehidupan kami, Bapa. Saat ini Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini, maupun yang ada mengikuti secara live streaming Tuhan. Engkau jawab setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami saat ini. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Meneguhkan setiap apa yang kami lakukan hari-hari ini. Tuhan, kalau ada yang salah, biarlah kami berani untuk kembali ke jalan yang benar. Kami tahu bahwa itu semua kekuatan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hai, shalom semua. Selamat pagi buat Bapak, Ibu, saudara semua yang ada pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa ada bersama-sama di hari ini untuk kita dapat bersekutu dalam minggu pertama di bulan November. Waktu begitu cepat berlalu ya. Di bulan November ini kita akan ada 5 minggu dan berkenan dengan apa yang sementara ramai di hari-hari ini tentang pengajaran-pengajaran yang mungkin kalau Bapak Ibu kenal, ada hamba Tuhan mungkin yang dia artinya berpindah sinode, ya berpindah organisasi karena menyangkut ajaran, pengajaran, dan saya tidak mau untuk jemaat mengalami kebingungan dalam hal ini. Maka November ini kita akan ambil seperti pada tahun yang lalu kita ambil di bulan, kalau tidak salah bulan Mei kalau tidak salah, bulan doktrin, ya, the month of doctrine. Dan kita mau untuk November ini kita akan mendalami juga dalam hal doktrin. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang sistem kepercayaan kerajaan. Sistem kepercayaan kerajaan, saya akan dasarkan dari Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Lukas 8, 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Berkenan dengan kita ada perjamuan suci pada hari ini, maka mari kita baca ayat ini juga. Lukas 8, 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Dengan suara yang nyaring, kalau Bapak Ibu bisa melihat di screen yang ada, ataupun di kita punya Alkitab elektronik, ataupun Alkitab kertas kitab, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin. Dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. 25, 23. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air
dan mereka taat kepadanya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-25 yang berkenan dengan tema kita. Di manakah kepercayaanmu? Ya, di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin bagikan kepada kita untuk supaya kita dapat memiliki satu sistem kepercayaan yang benar, ya. Karena tanpa suatu sistem kepercayaan, maka mungkin kita akan memiliki satu konsep, tapi konsep kita itu salah. Kalau sistem kepercayaan kita itu salah, Bapak Ibu. Konsep itu adalah kumpulan dari pemikiran-pemikiran kita yang dijadikan menjadi satu. Kon itu satu, sep itu ajaran, ide-ide. Jadi kalau dia dikumpulkan menjadi satu, maka itu menjadi konsep kita. Nah, 7,8 miliar penduduk di bumi ini, kita yang ada di dalam gedung ini, berapapun kita, maka kita memiliki yang namanya sistem kepercayaan kita masing-masing. Kalau ada mama yang jualan jeruk mungkin, dia jual satu kumpul 50.000. Dengan ada yang mama jualan jeruk, kumpulan yang sama tapi dia jual dengan 30.000. Maka dua mama ini mereka punya sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau mama yang satu dia berpikir bahwa pokoknya sekali laku langsung dapat uang besar, banyak uang. Ya kan? Tapi kita tidak tahu lakunya kapan. Oke? Tapi mama yang satu dia katakan, biar kasih turun. Daripada lama laku, walaupun untung sedikit tapi dia laku sehingga bisa ada lagi stok yang baru. Nah, masing-masing mereka punya apa? Sistem kepercayaan yang mendasari sehingga mereka memutuskan untuk berjualan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dari apa yang kita baca pagi hari ini, peristiwa di mana Yesus sedang tertidur di buritan dan pada waktu terjadi angin badai. Dan akhirnya murid-murid mereka menjadi panik dan akhirnya mereka membangunkan Yesus. Dan kita lihat Yesus katakan, di manakah kepercayaanmu? Antara murid-murid dan Yesus memiliki sikap yang berbeda. Yesus memiliki sikap yang cool, yang tenang waktu menghadapi badai. Dia pun waktu itu sementara tidur. Waktu mereka bangunkan dia, Yesus tidak menunjukkan muka yang panik. Yesus tidak menunjukkan dia sedang menghadapi sesuatu yang darurat. Berbeda dengan murid-murid. Murid-murid mereka begitu takut, mereka begitu panik, sehingga mereka cepat-cepat membangunkan guru atau Yesus yang sedang tidur di buritan. Nah sekarang, kenapa Yesus begitu tenang? Kenapa murid-murid begitu panik? Berbeda ya, menghadapi kondisi yang sama, di atas laut, gelombang, angin, badai, perahu mulai kemasukan air, tapi menghasilkan dua respon yang berbeda. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah apa yang dipercayai oleh Yesus dan apa yang dipercayai oleh murid-murid. Kalau dapat satu orang dia berani, dapat satu orang itu dia penau. Misalnya, kalau lagi naik tanjakan gitu kan. Tahu-tahu mobil tiba-tiba mati, mogok. Nah, ada orang yang dia tenang aja. Dia tenang aja. Dia tahu bahwa mesti tarik handremnya,
rem tangannya, ya kan? Baru dia mulai coba start lagi gitu kan. Tapi ada orang yang langsung apa? Panik. Sebenarnya dua-dua itu mereka punya sistem kepercayaan. Cuma yang satu itu percayanya yang positif, yang satu itu percayanya negatif. Orang-orang penakut itu orang-orang yang percaya tapi konsep percaya mereka itu konsep yang negatif. Bisa tangkap apa yang saya maksudkan? Jadi semua kita itu punya sistem kepercayaan. Karena memang segala sesuatu itu dimulai dengan sistem kepercayaan kita. Nah, sistem kepercayaan itu datang dari ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Yang kita terima sebagai kebenaran, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, ya, Roma pasal 10 ayat 17 mungkin ya. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Akan ada iman muncul, percaya kita itu muncul karena kita mendengar sesuatu. Nah, sesuatu yang kita dengar itu yang namanya ide yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Satu minggu ini kita coba meresponi untuk sate maupun rema. Saya tahu ada jemaat yang dia sudah sampaikan ke saya, Om, beta memang tidak respon di sate, tapi percaya Om, beta betul-betul ikuti itu sate dan pun rema. Kalau sebegitu aman, saya tidak perlu terganggu lagi gitu. Tapi kalau yang cuma bilang amin, 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 betul, kalian baca dan amin. Tapi saya pun ingin tahu apa yang kalian dapat di situ. Ide apa yang kalian dapat di situ gitu loh. Karena sebelum Bapak Ibu ucapkan itu atau tulis itu, saya tidak bisa raba pikiran Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 1 dia bicara apa? Coba kita baca ayat itu. Yohanes 1 ayat 1. Sorry, saya tidak tampilkan, saya kasih tahu di mereka. Om Boni kalau dapat bisa baca. Sudah ada di depan. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam ayat yang ke-14 dari Yohanes 1, maka firman itu sudah menjadi manusia. Ya. The word become flesh. Bahasa asli firman itu adalah L-O-G-O-S. Logos, bahasa Yunaninya. Nah, logos ini, arti logos itu adalah ekspresi pikiran. Ekspresi pikiran. Kalau saya punya ide, Bapak Ibu bisa tahu ide saya itu apa? Kapan Bapak Ibu tahu ide saya itu apa? Pada saat apa yang ada dalam pikiran saya, yang adalah ide saya, itu saya ekspresikan lewat ungkapan verbal, lewat ucapan. Begitu. Jadi firman itu, logos itu adalah ekspresi pikiran. Kita tidak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran Allah kalau dia tidak ekspresikan itu. Kalau dia tidak ucapkan itu. Nah, Yesus itu adalah ekspresi daripada pikiran Allah. Makanya dikatakan firman itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Makanya kalau kita lihat, gak usah dibaca Matius 4 ayat 17, itu statement awal Yesus. Statement sebelum dia mulai pelayanan, maka pernyataan awal Yesus yang dia katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, orang mulai mengetahui ada sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, Bapak Ibu. Karena kata bertobat itu, seringkali kita berpikir orang bertobat itu waktu dia di gereja, waktu dia ada altar call,
kemudian dia mengalami jamahan tangan Tuhan, dia dijamah hatinya, dia nangis di situ, nangis sejadi-jadinya, dan kita bilang orang ini dia bertobat. Apakah betul seperti itu? Mungkin itu langkah awalnya. Tapi yang dimaksudkan Yesus waktu dia berkata bertobatlah kamu, itu dalam bahasa aslinya itu metanoia, itu bicara tentang perubahan pikiran. Jadi selama ini orang-orang yang hidup pada waktu itu mereka punya sistem kepercayaan yang mereka pegang selama ini. Dan waktu Yesus datang, ya, Yesus sedang menawarkan sistem kepercayaan yang baru, di mana sistem kepercayaan yang lama yang dari sudut pandang Allah itu salah, harus diganti dengan sistem kepercayaan yang baru. Makanya coba lihat. Musuh utama Yesus siapa waktu Yesus melayani? Orang berdosa. Pemungut cukai. Rakyat-rakyat biasa. Musuh utama Yesus siapa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa sampai terjadi musuh? Orang-orang Farisi bermusuhan dengan Yesus. Karena terjadi tabrakan sistem kepercayaan. Bapak Ibu. Nah, coba kita baca satu ayat. Kak Doan tampilkan tadi yang Yohanes kali dia. Ya, Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. 17. 2, 3. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, saya katakan tadi bahwa setiap kita punya sistem kepercayaan. Kenapa sampai kita punya sistem kepercayaan itu? Karena sistem kepercayaan itu datangnya daripada ide-ide yang ada pada kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, masuk ke dalam pemikiran kita, pikiran kita. Dan akhirnya itu menjadi yang namanya sistem kepercayaan. Karena sistem kepercayaan itu datang daripada ide-ide. Ide itu bisa datang dari mungkin orang tua kita. Karena kan biasanya dari sistem kepercayaan muncullah istilah filosofi. Filosofi. Kalau filosofi itu katakanlah jadi apa? Jadi apa yang dia pegang. Ya, apa yang dia pegang. Ada orang-orang tertentu kan mereka punya yang namanya moto. Moto itu misalnya begini, biar lambat asal selamat. Jadi filosofi mereka pokoknya kita lambat, enggak usah buru-buru. Itu filosofi mereka. Yang penting kita sampai. Saya pernah bawa Om Akori punya mobil dari Ernona, itu buru-buru. Lampu merah di Polda, saya stop di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Tapi yang sebelah kanan agak maju, waktu sudah hijau, dia sudah maju. Maka saya pun sudah maju, tapi saya majunya itu cepat. Dia pelan dan berhenti. Oh, saya maju terus. Sudah hijau. Ternyata ada motor yang sudah merah, dia apa? Terobos. Begitu langsung saya rem. Untung mobilnya mantap. Remnya mantap, pakem betul. Langsung bruk. Gitu. Itu karena buru-buru. Tapi itu ibu tadi itu, dia filosofinya biar lambat asal selamat. Alon-alon kelakon, betul ya? Kalau saya salah mau dimaafkan ya. Baru bilang. Gitu. Ya kan tadi kan.
Filosofi dari ibu tadi, dia bilang, pokoknya sondel laku, yang penting 1 kali laku mahal. Padahal busuk Bapak Ibu. Betul tidak? Nah, bagaimana cara kita rubah ini mama ini? Bagaimana caranya kita rubah? Ini mama di sebelah, untung kecil, tapi udah laku. Udah laku, enggak busuk, laku. Akhirnya waktu 1 bulan, total yang didapat dari mama di sebelah kiri dengan di sebelah kanan, yang sebelah kanan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tapi ada orang-orang tertentu dia tetap mempertahankan, kukuh, kekeh ya. Ya yakin ini yang paling betul sudah ya. Yang lain-lain itu salah habis gitu. Padahal notabene dia salah. Banyak orang seperti itu. Bisa terjadi kalau ada di sini engkau sudah pegang sesuatu, waktu saya sampaikan itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan Bapak Ibu. Nah, saya ajar jemaat gini, kalau kita ada dalam satu kondisi misalnya seminar atau jangan langsung dulu dengan kita punya. Tinggalkan dulu kita punya, bersih dulu, baru kita dengar. Sehingga kita bisa objektif untuk dapat memilah, melihat, mengambil. Karena kalau kita sudah pakai dengan kita punya, nanti akan mental. Halo? Betul? Karena saya percaya Tuhan selalu terus membuka kebenaran-kebenaran yang memang sudah ada, bukan baru, tapi belum dibukakan, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi masalah kalau kita pegang sistem kepercayaan kita, dan ternyata sistem kepercayaan kita itu adalah sistem kepercayaan yang tidak seperti yang tadi kita bacakan. Karena kalau kita mau lihat ide atau ajaran yang benar itu dari Tuhan. Ya. Ajaran. Doktrin yang benar itu, doktrin kalau diterjemahkan ajaran atau pengajaran Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sekolah teologi ya, maka akan dapat yang namanya pelajaran tentang mata kuliah tentang doktrin itu. Ada doktrin tentang Allah, pakai istilah teologi proper. Doktrin tentang keselamatan, soteriologi. Jemaat di Oimova itu namanya jemaat soteria. Sebenarnya diambil daripada kata soteriologi itu. Doktrin tentang keselamatan. Jadi ajaran tentang keselamatan di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dikumpul menjadi satu secara sistematis dan itu dinamakan doktrin tentang keselamatan. Soteriologi. Kalau ajaran tentang Roh Kudus itu dikumpul jadi satu dalam satu yang namanya doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi. Tentang Kristus yang namanya kristologi. Jadi semua yang berbicara tentang Kristus yang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dikumpul menjadi satu dan dia menjadi satu yang namanya doktrin tentang Kristus. Kalau perjanjian Al-Saman, apa dia punya doktrin? Akhir zaman, eskatologi. Eskatologi itu adalah kumpulan dari bicara tentang akhir zaman. The last day. Dikumpul jadi satu namanya eskatologi. Itu kalau kita belajar di sekolah teologi ya. Tapi kita dalam konteks belajar sekolah teologi ya. Tapi kita harus kuat Bapak Ibu. Kalau kita kuat doktrin, tidak akan ada yang mudah untuk mempengaruhi kita. Kalau kita kuat dalam hal doktrin. Ya. Nah, jadi ajaran asli kalau kita pakai istilah ide asli, the original idea. Aslinya itu yang Yesus katakan, ajaranku itu berasal dari Allah. Jadi apa yang Yesus ngomong itu adalah the original idea atau ide original, ide asli. Itu yang namanya precept kalau dalam bahasa Inggris itu ajaran, firman, kebenaran, Bapak Ibu. Ya.
Nah, kalau kita sudah punya sistem kepercayaan, ya, lama-lama itu menjadi filosofi hidup kita, yang sebelum kita katakan filosofi hidup kita, itu menjadi ideologi kita. Ide yang kita terima, yang sudah kita pegang selama ini, yang makanya ada ideologi komunis, oke? Ada ideologi sosialis. Antara Trump dan Joe Biden itu, Trump suka bilang kalau Joe Biden pimpin Amerika maka akan bawa Amerika menjadi negara sosialis. Bahkan cenderung komunis gitu. Nah, kalau bilang ideologi komunis itu, sebelum dia dapat ideologi komunis itu, dia di apa? Indoktrinasi. Kalau di indoktrinasi apa? Ditanamkan. Sebenarnya saya kira tugas daripada katakanlah para pendeta, teolog-teolog itu, tugasnya itu sebenarnya adalah mencuci otak. Betul tidak? Lebih tepat ya? Mencuci otak. Dikikis kita punya konsep-konsep yang lama, ide-ide yang lama, yang jadi sistem kepercayaan kita, diganti dengan sistem kepercayaan yang baru. Misalnya contoh, ada orang menganut sistem kepercayaan begini, harga diri kita, ini yang saya pakai istilah rumus iblis, keberhargaan kita adalah apa yang kita pakai dan apa kata orang. Jadi keberhargaan orang itu diukur dari kalau dia pakai jas dengan yang pakai kemeja biasa, maka lebih berharga yang pakai jas daripada misalnya yang pakai kemeja aja. Diukurnya dari situ. Makanya kalau lomba-lomba Miss Universe, ya, Putri Indonesia, apalagi Miss Indonesia, sebenarnya itu berasal dari, diawali dari sistem kepercayaan ini. Mengukur dari apa? Penampilan, kan kalau ada pemilihan-pemilihan itu kan diukur dari mana? 3B, 3B, beauty, brain, beauty, behavior. Sebenarnya benar ini, tapi pada akhirnya mereka akan jadi misalnya duta untuk apa? Fashion. Jadi duta misalnya merek apa? Merek fashion tertentu gitu. Ya. Jadi apa? Brand ambassador gitu kan. Iya kan? Saya tidak sedang berkata yang ini mereka itu yang ada terlibat itu salah. Enggak. Oh, kalau mereka punya sistem kepercayaan yang benar, justru kalau mereka masuk di situ bagus banget. Mereka bisa rubah dia punya konsep berpikirnya. Tapi rata-rata kan diukurnya dari situ. Jadi kalau pinggangnya itu harus pinggang yang 47. Kalau pinggang yang 74, eliminasi. Nah, diukurnya dari situ. Dari penampilan luar. Tambah apa kata orang. Nah, ada orang yang hidup didasarkan dari sistem kepercayaan ini. Yang dia pakai bagus, ya, baru orang puji. Oh, dia naik memang. Melambung jauh, terbang tinggi, ya kan? Diukurnya dari situ. Tapi ada orang, sistem kepercayaannya memang dia pakai yang Alkitab. Yang firman Tuhan katakan bahwa keberhargaan kita itu adalah pribadi kita dalam Kristus. Dan apa kata Tuhan? Halo? Amin Bapak Ibu? Ada orang yang melakukan sesuatu motivasinya pencitraan. Boleh terangkan apa maksudnya pencitraan? Pencitraan, tahu pencitraan? Supaya orang puji. Itu pencitraan. Nah sekarang, coba kita renungkan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah sekarang, kalau kita citra Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan,
Apakah kita perlu lagi cari pencitraan? Tidak perlu. Nah itu bicara tentang sistem kepercayaan. Semua kita itu punya sistem kepercayaan. Semua kita. Tapi pertanyaannya, apakah sistem kepercayaan kita adalah sistem kepercayaan yang benar? Karena kalau kita punya sistem kepercayaan yang salah, berarti ide kita salah. Akan menghasilkan filosofi yang salah, karena ideologinya salah. Dan dari filosofi kita ini yang namanya muncul yang namanya attitude, sikap, perbuatan kita. Sikap-sikap kita akan jadi salah. Halo? Nah makanya pagi hari ini kita ingin supaya kita memastikan kita punya sistem kepercayaan. Kita pastikan sistem percaya itu adalah sistem kepercayaan yang benar. Nah sistem kepercayaan yang benar itu bersumber tergantung dari sumber pemikiran kita, pola pikir kita. Nah pola pikir kita itu datang daripada yang ditanamkan kepada kita selama ini. Bayangkan ditanamkan oleh orang tua semua kan. Jadi banyak Bapak Ibu. Nah tugas kita ini dalam konteks berjemaat, bergereja, kita ingin menyampaikan kebenaran. Ya, kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar. Saya pun mau khotbah ini, saya harus pastikan ini betul-betul benar. Saya harus terbuka di sini, ada yang harus saya tarik kembali pengajaran saya. Waktu saya buka, menyelidik bahwa ternyata bukan seperti itu. Nah kalau saya tahu itu sudah salah, saya tidak mau ajarkan terus. Karena itu akan berakibat banyak umat yang akan punya konsep yang salah. Sistem kepercayaan yang salah. Jadi sistem kepercayaan yang benar itu berawal dari pengajaran yang benar. Halo? Nah kalau kita sudah punya itu, sistem kepercayaan itu dari mana? Dari ide-ide ideologi yaitu firman-firman yang kita terima. Akhirnya itu kita sebut dengan filosofi dan akhirnya itu muncul kita punya pegangan teologis. Ya, teologia kita punya pegangan teologis. Teologia itu, teologi itu ilmu atau studi tentang Allah. Theo itu Allah, ya. Logis itu, logika itu pemikiran atau studi tentang Allah. Akhirnya kita dapat konsep kita tentang Allah yang benar seperti apa. Nah mungkin kalau kita kembali ke pengajaran-pengajaran sebelumnya, saya bertanamkan bahwa kalau kita melihat Alkitab, maka kita harus lihat dia sebagai kitab raja, kitab kerajaan, dan kitab anak-anak raja, kalau kita tambahkan, dan kitab perluasan kerajaan. Nah, itu konsep yang benar Bapak Ibu. Sehingga waktu kita pendekatan ke Alkitab itu, kita akan melihat dari sisi bahwa dia itu adalah kitab raja, kitab kerajaan, dan kitab tentang kita yang adalah anak-anak raja, maupun kolonisasi surga terhadap bumi, perluasan kerajaan surga di bumi. Kalau kita lihat seperti itu, saya menjamin kita akan lihat hal-hal yang lain tentang apa yang ditulis Alkitab itu dengan cara yang benar, dengan pola pandang, cara pandang yang benar. Nah itu kita punya sistem kepercayaan yang benar Bapak Ibu. Waktu kita lihat pendekatan misalnya, bedakan antara presiden dan raja. Kalau presiden itu dipilih oleh rakyat, Perdana Menteri dipilih oleh rakyat. Saya tanya, di mana ada raja yang dipilih oleh rakyat? Tidak ada. Memang sudah dia punya garis keturunannya itu dia adalah keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan, ngerti? Darah biru. Walaupun waktu iris tetap merah gitu kan. Nah luar biasa sekali. Di Inggris kerajaan Great Britain atau kerajaan Inggris Raya. Siapa yang berkuasa sekarang? Masih ratu. Anaknya Charles itu masih tetap pangeran. Kemungkinan dia akan tidak jadi raja. Ya, kalau ratu hidup terus.
Tahu-tahu Charles mati duluan, tetap pangeran. Jadi kemungkinan akan turun ke William. Tapi dengarkan. Ratu Inggris Elizabeth dia dapat dari papanya. Betul tidak? Siapa namanya raja apa? Siapa yang tahu sejarahnya? Tolong cari di Google. Kan suaminya ratu itu Philip ya. Philip. Tapi dia punya garis keturunan itu lewat si Elizabeth. Dia sudah usia berapa sekarang? 92 kali. Terus anaknya Charles. Gelar pangeran. Di bawahnya ada sebenarnya 2 anak. Antara Charles dan Lady Di dapat 2. William dan Harry. Ya. Tapi Pangeran Harry sudah, mungkin karena dia nikah sama saya punya rekan Meghan, sampai mungkin Meghan mungkin sudah kasih cuci otaknya dia mungkin, dan akhirnya mereka secara sadar memutuskan dari keluarga senior kerajaan. Jadi semua fasilitas kerajaan mereka itu tidak lagi. Jadi sekarang tinggal apa? William. Jadi yang jadi keluarga kerajaan itu cuman yaitu turun dari Ratu Elizabeth, Pangeran Charles, William, anaknya William, cucunya William, cecenya William. Ya toh? David Beckham tidak masuk, Michael Owen tidak masuk, Victoria Beckham tidak masuk di situ. Karena mereka bukan keluarga kerajaan, walaupun mereka menjadi warga negara kerajaan Inggris. Itulah bedanya antara kerajaan-kerajaan dunia ini dengan kerajaan sorga. Karena semua kita ini adalah anak-anak kerajaan. Itu istimewanya Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu konsep ini sehingga kita mudah untuk kita pendekatan kepada Alkitab kita Bapak Ibu. Dan bisa terjadi orang bisa anggap kita sesat. Ya. Bisa anggap kita sesat karena mungkin konsep kita, sistem kepercayaan kita. Nah, kalau itu mesti duduk dulu. Kamu buka Alkitab, saya buka Alkitab, betul tidak? Ya kan, dipertanggungjawabkan secara biblikalnya. Ada dasar-dasar firman tidak? Lalu kalau buka Alkitab juga, jangan cuma ambil ayat dicomot misalnya. Harus sesuaikan dengan konteksnya, sedang bicara apa? Lagi bicara topik apa? Jangan kita asal comot, itu maksudnya. Ini mungkin sedikit ini kalau kita mau berminat untuk masuk di sekolah apa? Teologi ya. Nah, jadi Bapak Ibu betapa pentingnya sistem kepercayaan kita. Coba lihat, Yesus itu paling getol dimusuhi oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki yang notabene mereka adalah orang-orang yang ada di kelompok-kelompok agama waktu itu. Ahli Taurat itu ahli kitab. Tapi coba lihat, mereka belajar kitab. Makanya Bapak Ibu gini, kalau kita punya sistem kepercayaan, kita pegang, jangan kita kaku dan kita tidak izinkan lagi ada ide-ide yang mungkin baru dibuka. Dan kita tutup pintu untuk itu. Waktu kita tutup pintu, inilah yang namanya tradisi. Apalagi dunia sekarang, dunia yang semakin canggih, maju. Ya. Pengetahuan semakin dibukakan, teknologi semakin canggih. Maka kita harus fleksibel. Fleksibel tetap dengan dia punya apa? Apa ayaan apa nah? Ayaan itu apa namanya? Saringannya gitu. Makanya kalau jemaat-jemaat ada yang dengar mungkin pengajaran apa? Jangan langsung telan mentah-mentah. Ada yang jemaat dia begini. Kenapa ya? Kalau di KKR begitu, itu hadirat Tuhan begitu terasa. Kalau di dalam gereja kayak sulit terasa. Baru dia bilang begini, mengkali karena plafon kok. Gitu kan. Kalau KKR kan terbuka, open. Sehingga langsung masih tagae di plafon, masih tagae di seng.
Sehingga akhirnya kita jadi apa? Jadi goblok. Siapa yang goblok? Iya kan? Kelihatannya oh ini dengar kakak ini jadi goblok. Nah makanya saya tidak mau jemaat Gloria, jemaat yang jemaat yang goblok. Karena ada orang dia bisa expert, ahli dalam kegoblokannya. Betul tidak? Bayangkan kita begitu mantap sekali padahal salah. Dengar, walaupun kita tahu itu mantap, tapi kalau salah ya tetap salah. Maka harus kembali kepada firman Tuhan. Sumber kita itu adalah Tuhan sendiri. Maka itu Yesus datang dia mulai rubah pikiran kita. Nah kita akan masuk di minggu-minggu ke depan. Biar kita Tuhan campur tangan untuk kita belajar tentang ini. Tapi mari persiapkan diri kita. Saya mau katakan di minggu pertama ini, kalau ada sistem-sistem kepercayaan kita yang kita pegang selama ini, dan waktu engkau dengar kebenaran, dan kalau engkau lihat itu wow, ternyata selama ini saya pegang sistem kepercayaan yang salah, dari itu ide yang salah, gitu kan? Makanya saya mau untuk mengganti sistem kepercayaan yang salah dengan kepercayaan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam perjamuan pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Nyanyikan lagu tadi, darah-Mu Yesus, sukacitaku penuh. Dan saya mengundang seluruh hamba Tuhan untuk maju. Siapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan Kristus sendiri lewat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku bernyanyi, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan ku mari berdiri bersama-sama. Ku bermasmur bagimu, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi, ku memuji nama-Mu, karena ku darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus.
Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, darahmu, oh, darahmu Yesus, sucikan. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku dijadikan. Bapak Ibu, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah logos, ekspresi pikiran Allah. Tapi Tuhan tidak mau kita menerka-nerka, maka Dia utus Yesus anaknya untuk menebus kita, mengembalikan posisi kita kepada posisi semula. Dan Dia juga berbicara atas nama Bapanya, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi pikiran Allah. Itu bisa masuk dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Ide yang benar, ajaran yang benar. Dan itu bisa menjadi pegangan kita, menjadi sistem kepercayaan kita. Pagi hari ini, kalau kita diberikan kesempatan lagi untuk kita dapat merenungkan firman tentang perjamuan ini. Merenungkan tentang bagaimana Yesus yang darahnya tertumpah, Dia dicambuk, Dia dicabik demi saudara dan saya. Maka kita dapat berkata, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, karena saya ada seperti saat ini, karena Engkau yang sudah mati dan menebus setiap dosa-dosa saya. Biarlah kita ambil bagian dalam perjamuan suci ini, bukan sekedar rutinitas kita dalam minggu pertama setiap bulan, tapi kita sedang menjalankan perintah Tuhan. Seperti Tuhan katakan, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku sampai aku datang kembali. Artinya ini terus mengingatkan kita tetap menjadi pribadi yang sudah ditebus, dikembalikan, dipulihkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tidak ada yang dapat pisahkan kita dari itu. Saya mohon Ibu Ndelo juga, Ibu Mumu bisa maju ke depan untuk nanti sama-sama melayani. Darahmu Yesus, sucikan. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Minggu pertama di bulan November ini, kami memulai bulan ini untuk kami bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan suci pagi hari ini. Layakkan hati kami semua Tuhan, supaya kami dalam kondisi yang berlayak untuk ambil bahagian, bersekutu dengan Engkau. Ada ganjalan di hati kami, dikuduskan, disucikan. Darah anak domba Allah membersihkan itu setiap kami, sehingga waktu kami mengambil bagian lewat tubuh dan darah Kristus, itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan. Kami siap untuk bersekutu melalui perjamuan suci ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan wanita nyanyikan dari awal. Dan biar kita siap untuk dilayani oleh hamba Tuhan. Seluruh wanita.
Mari seluruh pria yang ada sama-sama dengan saya dari awal. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh. Kubur Mazmur, bermazmur bagimu, karena ku takut lagi oleh curahan darah. Bernyanyi memuji karena ku sama-sama darahmu Yesus, darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, pulihkan dan darahmu, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan Mazmur, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan mungkin ada yang terlewatkan, boleh angkat tangan kalau memang terlewatkan. Kalau sudah tidak ada, sama-sama kita berdiri, kita imani, termasuk para orang tua juga yang ada, anak-anak kita yang dimana mereka, kita imani buat mereka sebagai anak-anak kita lewat kuasa perjamuan suci pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan kami sudah siap untuk kami bersekutu lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena Engkau yang memerintahkan kami untuk kami melakukan ini. Mari jemaat Tuhan, Engkau angkat roti di tangan kanan-Mu. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, kami tidak datang ini menjadi rutinitas kami.
Tapi kami datang karena perintah Tuhan. Kami lakukan ini karena perintah-Mu. Dan kami mengangkat tangan kanan kami. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab setiap kali dengan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita minum. Haleluya. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, angkat tangan kanan kita, katakan salibnya. Oh, salib. Nanti Bapak Alex Rompas akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu yang mulia. Syukur kami ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah yang terlebih, yang besar dalam hidup kami, yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati Tuhan. Buat pagi hari ini, biarlah Tuhan kami terus mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami menghormati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami betul-betul hidup di dalam Engkau. Hidup di atas dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang baru, ada paradigma yang baru Tuhan. Kau taruhkan dalam hidup kami, dalam hati kami. Biar kami terus Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
buat pagi hari Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, yang menjadi saluran berkat atas kami Tuhan, yang mencurahkan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau tilik dari surga untuk melihat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik. Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Siapkan persembahan yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah tenanglah. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Mari semua kita bangkit berdiri. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah tenang. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit, ya Tuhan, Dia penyelamat hidup kita. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Katakan amin. Allah tenang. Dia sungguh baik, amin. Dia sungguh, jempolnya di atas. Dia sangat baik. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Haleluya. Baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Haleluya. Mari tadakan kedua tangan kita. Kami diberkati pada waktu kami masuk. Kami diberkati pada waktu kami keluar.
Terima kasih untuk kami diperlengkapi pagi hari ini. Dan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka yang berulang tahun di hari ini, di minggu berjalan ini. Memberkati mereka yang ketemu dengan ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan anugerah-Mu yang berlimpah atas setiap mereka. Roh umur panjang kesehatan jadi bagian mereka Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Juga untuk keluarga Pak Yudo sekeluarga Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Engkau lakukan Tuhan bagian-Mu Tuhan. Semua Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tahu berespon dengan benar. Sesuai dengan kepercayaan yang ada dalam hidup kami yang benar. Sehingga kami pun akan dapat menikmati hal-hal yang dari Tuhan. Karena kami hidup di dalam kebenaran. Apa yang kamu tabur pagi hari ini, biarlah itu terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami bawa menjadi milik Tuhan, Engkau membuka tingkap langit, Engkau mencurahkan berkat. Engkau menghalau setiap belalang, belai dapat merusak, merugikan kami. Kami percaya kami aman karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Diberkati buat anak-anak yang ada saat ini Tuhan, remaja, pemuda, orang-orang tua, opa oma yang ada, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Diberkatilah kami di minggu berjalan ini Tuhan. Kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami, ke tempat kerja kami, ke tempat usaha kami, ke marketplace kami Tuhan. Termasuk yang ada saat ini di rumah masing-masing yang mengikuti ini, biar kami Tuhan diberkati dengan berkat yang dari Tuhan. Waktu kami diberkati Tuhan, maka kami akan melepaskan setiap potensi yang ada dalam hidup kami ini. Untuk kami lepaskan untuk keluarga kami, untuk usaha pekerjaan kami, di mana Tuhan senantiasa yang dipermuliakan Tuhan. Ada yang sedang keluar daerah, keluar kota Tuhan. Tugas pekerjaan, menguji keluarga. Engkau menyertai pergi dan kembali Tuhan. Dan lebih daripada itu, jadikan kami jemaat menjadi jemaat yang berdampak di mana Engkau taruh kami Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat kemana saja Engkau bawa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar semua kita pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan berkat ini kami terima dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Dan semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, selamat untuk Pak Nur, Ibu Rubina yang sudah diberkati pada hari Jumat kemarin. Dan silakan salam di tangan di dada kita. Pulang ke rumah kita masing-masing. Dan diingatkan untuk semua jemaat membaca saat teduh maupun rema kita. Jangan lupa sharing apa yang didapat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.